Sahabatus, Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita sama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan kita akan belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan Alkitab pada saat ini Tuhan menjadikan kami semakin setia, semakin mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita akan sama-sama membaca dari kitab 2 Korintus 1 ayat 1 sampai ayat 11. Yuk semuanya akan sama-sama membaca. Adik-adik yang belum bisa membaca dengarkan baik-baik ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita hanya akan baca dari ayat 1 sampai ayat 6 dan lompat ke ayat 9. Yuk sama-sama membaca dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk tabah menanggung kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, adik-adik, di sini surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Adik-adik, sebelum kita lanjut di ayat yang kita baca ini, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu artinya apa? Kalau kita mendapat beban berat atau mengangkat barang-barang berat, itu kalau dilakukan sendiri tentunya akan merasa payah, tidak mampu, merasa kesulitan. Tetapi ketika ada barang besar atau pekerjaan besar dikerjakan bersama-sama, tentunya hasilnya akan lebih ringan atau bakal cepat selesai. Nah, adik-adik, di sini Rasul Paulus menulis surat. Rasul Paulus ingin memberitakan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus memberikan teladan bahwa bukan hanya di dalam sukacita saja, tetapi di saat ada penderitaan, ada beban-beban hidup yang dipikul, Rasul Paulus juga ingin merasakan apa yang jemaat rasakan. Dan Rasul Paulus rindu juga apa yang Rasul Paulus rasakan, jemaat juga ikut merasakan. Itu artinya ada sepenanggungan atau sama-sama merasakan apa yang sedang terjadi. Tidak ingin menang sendiri atau tidak ingin enak sendiri, tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk sama-sama menanggung beban, sama-sama juga merasakan sukacita. Karena apa? Kita atau jemaat di Korintus juga memiliki Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberi kelegaan, yang sanggup memberi penghiburan kepada orang satu, tentunya juga akan memberi penghiburan kepada yang lainnya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk saling menopang, saling membangun, saling menguatkan satu sama lain. Nah, adik-adik, hal ini pun juga menjadi perenungan atau
bukan hanya tugas Rasul Paulus atau jemaat di Korintus saja, tetapi juga menjadi tugas kita bersama saat ini. Kita di rumah, kita di sekolah, kita di gereja, kita pun harus saling menguatkan, saling membangun. Ketika ada teman yang memerlukan pertolongan, ketika ada teman yang sedih, teman yang sakit, mari kita bantu sekemampuan kita. Mungkin saat ini kita belum bisa membantu secara materi, tetapi kita bisa dengan hal kecil, hal sederhana. Kita mendoakan mereka, kita membawa mereka ke dalam doa. Dan ketika kita bermain bersama-sama, kita mungkin memiliki mainan yang lebih, mari kita juga rela untuk meminjamkan. Kita memiliki makanan yang lebih, kita juga mau berbagi. Jadi hidup kita bukan hidup untuk kesenangan diri sendiri, tetapi mari kita menjadi berkat. Mari kita saling membangun, saling menguatkan di dalam kehidupan kita bersosial ataupun di dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, adik-adik, saat ini yang masih suka pelit siapa? Oh, puji Tuhan tidak ada ya. Ibu berharap kita semua tidak ada yang anak yang egois, tidak ada anak yang pelit, tapi semuanya anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang baik, yang mau berbagi, yang mau mengasihi teman-temannya, yang tidak mementingkan diri sendiri, seperti jemaat di Korintus saling menguatkan, dikala susah, dikala sedih, saling menghibur, karena penghiburan sejati datang dari Tuhan, karena Tuhan lebih dulu memberi kita kekuatan, lebih dulu menghibur kita, dan tugas kita pun membagikan itu semua kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami untuk saling menguatkan, seperti jemaat di Korintus. Mereka saling menguatkan, mereka saling menghibur, karena Tuhan Allah sendiri yang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan yang sama yang mereka sembah juga yang kami sembah pada saat ini. Tuhan Allah yang hidup, yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang sanggup melepaskan kami dari penderitaan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun sanggup memberi kekuatan kepada kami. Mungkin saat ini Tuhan, di antara kami ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang memberi kami kekuatan, penghiburan. Kami percaya Tuhan yang sanggup mengangkat sakit penyakit kami, memberikan kami penghiburan, dan ajar kami Tuhan juga menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sekolah kami. Biarlah kami juga membawakan damai kasih sejahtera Tuhan, dan juga kami memberitakan kabar baik Tuhan Yesus. Kami juga menghibur yang lemah, kami juga menolong yang kesulitan, kami juga mau berbagi kepada yang membutuhkan. Dan Tuhan saja yang mampukan setiap kami. Ampuni kami Tuhan yang masih nakal, atau mungkin kami masih egois, ingin menang sendiri. Tuhan ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami serahkan renungan kami ke dalam pimpinan Tuhan, dan ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan